Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Fajar Isnani. Di sini saya dari kelompok 6 akan membahas sedikit tentang reksadana ditinjau dari hukum Islam. Jika dilihat dari asal kosakatanya, reksadana berasal dari dua kosakata, yaitu reksa yang berarti jaga atau pelihara dan dana yang berarti kumpulan uang. Dengan demikian, reksadana dapat diartikan sebagai kumpulan uang yang dipelihara bersama untuk suatu kepentingan. Sedangkan menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang mendapat izin dari Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal. Reksadana ini merupakan salah satu alternatif investasi khususnya bagi pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan tidak punya keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana ini dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal di Indonesia untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Dana yang ada dalam reksadana adalah dana bersama para pemodal, sedangkan manajer investasi adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut. Adapun di sini pengertian reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariat Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta atau sahibul mal dengan manajer investasi sebagai wakil, maupun antara manajer investasi sebagai wakil dengan pengguna investasi. Kemudian pandangan syariah tentang reksadana syariah ini dikutip dari lokakarya alim ulama tentang reksadana syariah, yaitu pada prinsipnya setiap sesuatu dalam muamalat adalah diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah, mengikuti kaidah fikih yang dipegang oleh mazhab Hambali dan para fuqaha lainnya, yaitu prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-syarat yang berkenaan dengannya ialah boleh diadakan selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan nas syariah. Reksadana syariah ini berbeda dengan reksadana konvensional. Dalam reksadana konvensional berisi akad muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, yaitu jual beli dan bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah. Dengan demikian di dalamnya banyak terdapat maslahat seperti maslahat untuk memajukan perekonomian, saling memberi keuntungan di antara para pelakunya, meminimalkan risiko dalam pasar modal dan sebagainya. Namun di dalamnya juga ada hal-hal yang bertentangan dengan syariah, baik dalam segi akad, operasi, investasi, transaksi, dan pembagian keuntungannya. Untuk menjamin reksadana syariah beroperasi tanpa menyalahi aturan kesyariahan seperti yang diatur dalam fatwa DSN, suatu reksadana syariah wajib memiliki DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Nah, di sini fungsi utama DPS adalah sebagai penasehat pengelola investasi mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek-aspek syariah dan sebagai mediator antara reksadana dengan DSN. Keuntungan dan risiko reksadana syariah. Yang pertama, tingkat likuiditas yang baik. Yang dimaksud likuiditas di situ adalah kemampuan untuk mengelola uang masuk dan keluar dari reksadana. Dalam hal ini yang paling sesuai adalah reksadana untuk saham. Yang kedua, manajer profesional. Reksadana dikelola oleh manajer investasi yang andal. Ia mencari peluang investasi yang paling baik untuk reksadana tersebut. Yang ketiga, diversifikasi. Investasi di mana tidak menempatkan seluruh dana di dalam satu peluang investasi dengan maksud membagi risiko. Yang keempat, biaya rendah, karena reksadana merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga besarnya kemampuan melakukan investasi akan menghasilkan biaya transaksi yang murah. Risiko reksadana. Yang pertama, risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik. Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang pasar uang dan pasar modal merupakan faktor yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia. Yang kedua, risiko berkurangnya nilai unit penyertaan.
Nilai unit penyertaan reksadana dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan nilai aktiva bersih.